Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Abdul Fattah dari kelas SI4505 dengan NIM 120221025. Di sini saya akan menjelaskan tentang software testing yang ditugaskan di tugas 1. Di sini ada perkenalan kelompok dengan saya sendiri. Nah, apa itu software testing? Software testing adalah pengujian atau proses mengevaluasi hasil dengan tujuan menemukan kesalahan. Testing bukanlah suatu tahapan atau fase proyek, bukan juga hanya menemukan kode yang rusak atau ujian akhir dan atau mendebak. Nah, di sini juga ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama itu hukum, doktrin atau asumsi yang umum atau mendasar. Kedua, suatu aturan atau kode etik. Yang ketiga itu hukum atau fakta alam yang mendasari bekerjanya suatu alat buatan. Nah, mengapa sih kita harus melakukan software testing? Karena pengembangan perangkat lunak secara keseluruhan proses tidak dapat membangun perangkat lunak itu bebas cacat. Jika proses pembangunannya sempurna, artinya tidak ada cacat yang dihasilkan, sehingga pengujian itu tidak diperlukan gitu. Next, itu developer itu nggak bagus buat jadi tester ya. Kenapa? Karena yang pertama itu salah pahaman tidak akan terdeteksi karena programmer sendiri akan berasumsi seperti mereka mendengar itu dengan benar. Penggunaan proses pengembangan yang tidak tepat mungkin tidak terdeteksi oleh individu, mungkin tidak memahami prosesnya. Yang ketiga itu individu mungkin dibutakan oleh menerima spesifikasi sistem yang salah dan pengujiannya karena dia jatuh dalam perangkap yang sama. Antara itu pengembangan perangkat lunak optimis terhadap kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan bebas cacat, terkadang meremehkan perlunya pengujian ekstensif. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pengujian perangkat lunak. Nah, pengujian perangkat lunak bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lain. Banyak faktor yang mempengaruhi pengujian. Faktor utamanya adalah public relationship, hubungan orang. Yang kedua, ruang lingkup hidup. Yang ketiga, memahami nilai pengujian siklus hidup. Yang keempat, perencanaan tes yang buruk. Yang kelima itu yang terakhir, kendala pengujian. Nah, di sini tuh ada independent testing, memastikan hal tersebut kualitas diukur secara akurat. Seringkali mengetahui hanya organisasi yang sedang mengukur kualitas sudah cukup, menyebabkan perbaikan pada aplikasi ini dikembangkan. Nah, banyak kesalahan juga mengenai keahlian diperlukan untuk melakukan proses testing gitu, yang diremehkan gitu. Yang pertama itu pengujian itu dianggap mudah. Yang kedua itu siapapun dapat melakukan pengujian. Yang ketiga itu tidak mempunyai atau tidak diperlukannya pelatihan atau pengalaman sebelumnya. Nah, sebenarnya untuk melakukan tes secara efektif atau pengujian secara efektif seorang itu harus mempunyai atau memahami secara sistem secara menyeluruh. Terus juga seorang itu harus memahami sistem apa atau sepenuhnya teknologi apa yang digunakan di sistem ini. Terus juga seorang itu harus memiliki kreativitas yang tinggi atau wawasan yang luas, atau juga bisa dibilang itu pengetahuan bisnis. Nah, yang terakhir itu seorang itu harus memahami metodologi pengembangan yang diperlukan dan artefak yang dihasilkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.